kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya.
dijunjung umatnya. Bila zaman berhenti dan tata dunia lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umatnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Engkau teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam kebaktian Minggu saat ini. Walaupun memang kita tidak bertemu langsung di gedung gereja, tetapi kita meyakini selalu ada sukacita. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 kita persiapkan pembacaan Alkitab, dan sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, bersama-sama mari kita berdoa. Kembali kami mensyukuri setiap berkat dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari Minggu yang boleh kembali kami masuki, Minggu 17 Mei 2020. Ketika sebentar kami juga akan disapa oleh sabda Engkau ya Allah. Kiranya kami mampu untuk dapat mengerti, menghayati kebenaran sabda-Mu, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang lemah dan penuh keterbatasan, kiranya Roh Kudus yang memampukan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran sabda-Mu seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu saat ini telah siap dan sedia untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara, mari kita sama-sama membaca Alkitab, Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku
dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang mendengar, memelihara, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan kaki ke Pagarsih mau beli ikan lohan. Jika hidup dalam kasih, pasti nurut pada Tuhan. Ya benar saudara-saudara, jika hidup di dalam kasih, pasti nurut pada Tuhan. Ini juga yang Yesus sampaikan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa yang Yesus sampaikan singkat, padat, namun jelas. Mengasihi berarti nurut ka Gusti. Melakukan segala perintah Dia. Ya, segala. Artinya semuanya. Alos, bukan setengah, bukan sebagian, tapi seluruhnya. Mungkin banyak di antara kita yang mengatakan, oh saya mah mengasihi Yesus. Saya mah cinta pada Yesus. Cinta tapi loba pamenta. Menta iya, menta itu, mere hese. Ini mah bukan cinta, tetapi maksa. Oh saya mah nurut ka Gusti. Tapi itu gak mau, ini gak mau. Bisanya nuntut, lain nurut. Saudara-saudara, tidak mudah memang hidup di dalam kasih. Tidak gampang melakukan perintah Tuhan yang satu ini. Banyak hambatan, banyak godaan, banyak halangan, banyak rintangan. Dan para murid sadar betul bahwa itu tidak mudah. Itu berat. Karena itu ketika mereka tahu bahwa Yesus akan pergi meninggalkan mereka, berita itu begitu menakutkan para murid. Sebab mereka harus melakukan kasih dan menuruti segala perintah Yesus itu tanpa kehadiran Yesus. Tanpa ada yang menopang mereka, tanpa ada yang menyertai mereka. Dan kondisi murid saat itu benar-benar gelisah, resah, dan bahkan mungkin pasrah. Beruntungnya saudara-saudara, Yesus tahu apa yang menjadi kegelisahan para murid. Yesus tahu apa yang dipikirkan murid-muridnya. Untuk itu Yesus menenangkan hati mereka. Yesus mengatakan bahwa Ia akan mengirim seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai para murid selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Yesus tidak membiarkan murid-muridnya sendirian dalam kegelisahan mereka. Yakinlah saudaraku bahwa Yesus juga tidak pernah meninggalkan saudara sendirian dalam berbagai pergumulan yang saudara hadapi.
Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada ibadah Minggu 17 Mei 2020 ini hendak mengingatkan kita tentang tilu tep. Tilu tep yang pertama, munyaah moal ngantep. Yesus membuktikan kanyaana, Yesus membuktikan kasihnya, karena itu ia tidak ngantep. Tidak membiarkan para murid-muridnya berada dalam kesedihan, ketakutan, kengerian, kebingungan. Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Artinya para murid akan terus dijaga, dipelihara, dilindungi, ditopang oleh Yesus. Oleh roh kebenaran. Ini juga mengingatkan dan mengajak kita sebagai alat Tuhan untuk membuktikan penyertaan Tuhan itu dengan empati kita. Untuk tidak pernah ngantep orang lain yang mengalami hidup susah, sakit, berduka, takut, dan bingung. Kita diajak untuk mau berbagi dengan sesama yang merana karena corona. Sesama yang sulit karena tidak punya duit. Sesama yang sakit karena perut lapar melilit. Dan sesama yang berduka karena PHK. Jadi ulah osok ngantep batur susah. Namun orang diantep ku Gusti oge. Pasti sangsara. Lakukanlah tindakan kasih kita. Kanyaah kita. Dengan rela. Mun rela pasti moal lila. Prakah. Yang kedua, satiana tetap. Setianya tetap. Setia berarti tidak meninggalkan. Yesus setia dengan janjinya. Ketika Yesus pergi, ia tidak meninggalkan para murid sendiri. Yesus memberikan roh kebenaran pada para murid. Belajar dari sikap Yesus. Maka orang percaya perlu dan harus satiana tetap. Satiana kagusti kumuji tur ngabakti. Saat ini saudara-saudara, kesetiaan seolah-olah menjadi sesuatu yang mahal. Menjadi barang langka. Jarang kita temukan. Saya sama Setia Pak Pendeta. Satiana tetap. Tapi kaditu kadia. Banyak yang ngaku abdi mas Satiana tetap KGKP. Tapi ibadahna aktifna henteu KGKP. Ingatlah saudara-saudara, di dalam hidup satia nu tetap, yang ada hanya ketaatan dan kesediaan untuk terus melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, imanna mantap. Iman yang tidak ragu, iman yang tidak tergoyahkan, iman yang bersedia ikut Tuhan setiap hari. Orang Manado bilang, kamana ngana bawa ke situ kita ikut. Kemana Tuhan bawa, ke situ aku ikut. Ini berarti iman nu mantap adalah iman yang nampak dari hidup yang benar seturut dengan Yesus. Para murid diberi roh kebenaran yang menggerakkan mereka untuk dapat hidup di dalam kebenaran. Ya, hidup benar, tidak ada kebohongan, tidak ada dusta. Walaupun fenomena yang berkembang saat ini, banyak orang yang sudah tidak mampu lagi
hidup benar menurut firman Tuhan. Banyak orang yang hidupnya penuh kepalsuan, penuh kepura-puraan, kerja tidak jujur, melayani tidak jujur, sama pasangan tidak jujur, sama anak tidak jujur, sana sini bohong, katukang bala-bala dar luhji, dahar 10 ngaku hiji, kanu kasep kudos ki, ngaku gadis tapi boga salaki. Hidup benar. Hidup yang tidak bertentangan dengan iman percaya kepada Dia. Imannya mantep. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa dalam pandemi virus corona saat ini kita terpisah. Tetapi biarlah kasih Tuhan dan penyertaan roh kebenaran boleh tetap kita syukuri. Teruslah lakukan perintahnya sebagai bukti kasih kita kepada Dia. Jangan takut sebab Tuhan terus berjalan bersama kita. Hiduplah dengan cinta setiap hari dan lakukanlah kebenaran dalam situasi sesulit apapun. Karena itu ingatlah, tilutep, moal ngantep, satiana tetep, imana mantep. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah karena sabda-Mu boleh menguatkan dan mengingatkan kami. Ketika kami merasa sendiri, kami boleh diyakinkan bahwa Allah menghadirkan roh kebenaran bagi kami, sehingga kami akan dimampukan untuk menjalani kehidupan kami dengan baik dan benar. Kiranya sabda-Mu boleh kami ingat, kami hayati, bahkan kami wujud nyatakan melalui kehidupan keseharian kami. Saat ini kami mau berdoa bagi Gereja Kristen Pasundan, khususnya Jemaat Bandung. Tuhan, Engkau yang akan memberkati persekutuan ini. Berkati setiap pelayan Tuhan, para pendeta, para penatua, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi-komisi yang ada, panitia yang ada, bahkan seluruh anggota jemaat beserta dengan keluarganya masing-masing. Kiranya setiap kami boleh terus merasakan kehangatan cinta kasih Allah, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan boleh menjalani hidup kami dengan baik dan benar, dengan setia, terus melakukan kasih Allah dan menuruti segala perintah Tuhan.
Berkati setiap pelayanan di GKP Jemaat Bandung. Kiranya itu semua boleh kami lalui dan jalani dengan baik, dengan kerjasama, saling mengingatkan, menguatkan, saling menopang. Setiap kami boleh memberikan kontribusi dengan apa yang kami bisa lakukan. Beberapa minggu ke depan kami bersama-sama akan mengadakan pertemuan anggota jemaat CD. Walaupun kami tidak melakukan itu di gedung gereja karena pandemi corona, tetapi kami akan melakukannya dengan bentuk lain. Kiranya setiap anggota jemaat CD boleh memberikan berbagai masukan yang baik untuk pengembangan pelayanan di GKP Jemaat Bandung. Berkati ya Allah Bapa setiap pos pelayanan yang ada, baik Ganjar Temu, Langensari, pos kebaktian Cinunuk, pos kebaktian Ganjar Temu, dan juga untuk pos di Rumah Sakit Immanuel. Tuhan memberkati sehingga setiap pelayanan pun boleh dilakukan dengan baik. Ya Allah yang Maha Murah, saat ini kami teringat bagi saudara-saudara kami para sepuh, khususnya mereka yang berada di dalam proses pemulihan, perawatan, ataupun kelemahan tubuh. Kiranya Allah yang memberkati. Kami berdoa bagi Bapak Sukardi Sairun, Ibu Hana Sarean, Bapak Toto Okto Hatawan, Bapak Iwayan Karda, Ibu Umi Kaidun, Bapak Warnata, Bapak Undang, Ibu Ati Miharyati, Ibu Paroho, Bapak Rahman Kaiin, Ibu Min Suhaimi, Ibu Partim Dani, Ibu Ani S. Jiun Sarean, Ibu Asnita Rifai, Ibu Ani Marsali, Bapak Edi G. Majiah, Ibu Helmi Melina, Bapak Aka Siringo-Ringo, Ibu Elizabeth Karyo, Bapak Dr. P.S. Napitupulu, Bapak Engkong Ana, Bapak Rasmadi, Bapak Panjaitan, Bapak Dudi D. Marsali, dan juga Bapak Rukman. Tuhan yang menyertai mereka di dalam kelemahannya, di dalam masa-masa pemulihannya, kiranya mereka boleh merasakan lawatan kasih Allah, penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan ya Allah setiap kami yang terdampak pandemi corona, setiap orang yang harus bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, bahkan mungkin ada dari anggota jemaat GKP Bandung yang harus kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan karena pandemi corona ini. Kiranya Tuhan pun menguatkan mereka dan biarlah kami gerejamu boleh melakukan tindakan nyata. Tidak ngantep sesama kami, tetapi kami boleh melakukan sesuatu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami, hari lepas hari, di dalam kasih, kuasa, dan berkat Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara muslim yang saat ini sedang melakukan ibadah puasa di tengah-tengah pandemi virus corona. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka sehingga mereka boleh melakukan ibadah puasa dengan tetap baik dan penuh hikmat. Ajari kami untuk terus membangun kerjasama dengan sesama kami. Berkati kehidupan bangsa kami, negara kami, pemerintah kami di dalam berbagai usaha penanganan COVID-19. Ada berbagai upaya usaha yang dilakukan oleh pemerintah, kiranya itu boleh berdampak baik sehingga virus corona boleh cepat berlalu dari negeri ini bahkan dari dunia, sehingga kami boleh kembali beraktivitas, bekerja, sekolah, bahkan beribadah kembali normal seperti sedia kala. Ampuni ya Allah dosa dan kesalahan kami, ampuni kelemahan kami,
kami serahkan hidup dan kehidupan kami di dalam kasih, kuasa, dan berkat Tuhan. Bersama-sama kami juga saat ini mau berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada orang yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah sabda Allah yang boleh mengingatkan kita di Minggu 17 Mei 2020 ini. Tilutep, Gusti moal ngantep, Satyana tetep, imana mantep. Kini jalanilah kehidupan saudara-saudara dengan iman, dengan setia, dengan kasih, dan jadilah penurut-penurut Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Rohul Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sejak saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Para sahabatku, jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube Digital Ministry GKP Bandung. Jangan lupa juga untuk like dan komen. Tuhan Yesus berkati.